Suasana di sebuah kafe di Kabupaten Lamongan tiba-tiba ricuh, di mana antar sejumlah pengunjung saling lempar dengan botol dan kursi. Kegaduhan terjadi diduga akibat penonton tak terima dengan suara yang dilantunkan sang penyanyi di atas podium hiburan. Kegaduhan terjadi di sebuah kafe di Kecamatan Paciran, Lamongan, Jawa Timur. Pengelola dan sejumlah pengunjung nampak melerai sekelompok pemuda yang bertikai dan saling lempar, bahkan dengan kursi dan botol kaca. Alhasil, para pengunjung pun bubar melarikan diri. Menurut manajer kafe, kejadian bermula dari salah satu pengunjung naik ke atas podium hiburan untuk menyumbangkan sebuah lagu. Tak lama setelah itu, terjadilah cekcok mulut dan saling lempar. Ada salah satu pengunjung yang dia itu dalam kondisi mabuk. Nah, dia ingin menyumbangkan lagu tapi dengan suara yang mohon maaf agak kurang bisa didengar oleh teman-teman yang lain. Jadi dari pihak aula pun sudah menegur, tapi karena dalam posisi mabuk, jadi mereka itu ya kayak seperti tidak terima gitu mas. Ada yang melempar meja, kursi, ada yang gelas, ada yang botol kaca, pokok semua yang ada di hadapan mereka itu dilempar semua mas. Polisi akhirnya membawa dua pemuda berinisial Z dan N untuk diperiksa ke markas Polsek Paciran untuk dimintai keterangan. Sapari Renuwijaya melaporkan dari Lamongan, Jawa Timur. Hendaklah mengawasi pergaulan anak termasuk yang berusia remaja. Di Kabupaten Bogor, dua remaja putri ditemukan tergeletak di pinggir jalan tak sadarkan diri. Rupanya keduanya menjadi korban pencekokan minuman keras. Dibawa kemana? Kedua remaja putri ini akhirnya digotong menggunakan sepeda motor oleh warga setelah ditemukan lemas terkapar di pinggir jalan Abdullah Fatah, Desa Bojong Jengkol, Kecamatan Ciampea, Bogor, Minggu siang. Keduanya baru siuman setelah 2 jam dalam perawatan warga. Diduga, kedua gadis Malang asal desa Cibanteng di kecamatan yang sama tersebut menjadi korban yang dicekoki minuman keras. Namun mereka mengaku lupa dengan pelaku yang mencekokinya. Udah tergeletak begitu aja. Tergeletak di samping jalan gitu. Pinggir jalan gitu. Langsung dikondisikan sama bahwa saya tanyakan ke warga, di warga pun nggak ada yang tahu. Nggak ada yang kenal. Nggak ada yang kenal gitu. Ternyata itu wanita ada yang nyekok minuman keras gitu kan. Ternyata si cewek itu tidak tahu dengan kronologisnya awalnya kayak gimana. Warga akhirnya mengantar kedua korban ke rumah orang tuanya. Asep Solihin melaporkan dari Bogor, Jawa Barat. Astagfirullahaladzim. Ini Ustadz, kalau kita lihat semua hal yang terjadi tadi dilatar belakangi oleh alkohol. Nah Ustadz, pertanyaan saya adalah yang pertama, ini kan kalau kita lihat anak muda zaman sekarang Ustadz, kayaknya itu susah banget untuk menghindari namanya alkohol. Kalau mabuk-mabukan ke klub itu rasanya keren gitu Ustadz, kayak jadi anak gaul gitu. Nah Ustadz, kira-kira kenapa ya bisa jadi seperti ini Ustadz? Ya, ini sebetulnya juga tugas buat saya dan para dai untuk bisa lebih menyentuh anak-anak muda gitu. Karena mereka, ya kita juga jangan selalu menyalahkan mereka. Ya kalau saya mungkin lebih menyalahkan kita-kita nih, para dai, para orang tua ya untuk mendampingi mereka selalu, untuk memberikan tarbiyah, memberikan pendidikan kepada mereka. Ya apalagi kalau tadi itu ada di yang benar-benar desa dan itu mengarah ke pondok pesantren saya itu, ke tempat lahir saya ya, di Kecamatan Ciampea, beda kecamatan aja dengan saya. Dan walaupun memang bukan orang situ, tapi ya disebabkan oleh pengaruh minuman keras. Tadi juga ya di kafe sama, ya mungkin kita dengar suara nggak enak tuh kalau dalam kondisi sadar ya mungkin kita tinggal pergi aja ya, tapi karena memang dikuasai minuman keras ya akhirnya bermuara kepada keributan. Memang al-khamru umul khaba'ith. Bisa dikatakan minuman keras itu bapak moyangnya dosa dan kesalahan. Karena manusia itu jadi mulia karena akalnya. Saat akalnya tertutup, manusia tidak akan lebih baik daripada hewan gitu ya. Karena khamr itu juga dikatakan sebagai al-khamru ma khamaral aql. Dinamakan khamr itu kalau dia menutupi akal. Sementara kan kita mulia karena akal kita sebagai manusia yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, kalau khamar ini menjadi pintu gerbang masuknya syaitan. Kalau lihat di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 yang menceritakan tentang ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rizqum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Kita diperintahkan untuk menjauhi minuman keras itu karena itu adalah merupakan rizq, merupakan najis min amali syaitan, perbuatan dari syaitan. Dan kalau kita kemudian sambung dengan ayat 91-nya, di situ jelas sekali innama yuridu syaitan ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisir. Kemudian wa yasuddakum an dzikrillah wa anis shalah. Jadi setan itu terutama menggunakan miras ini atau menggunakan khamr ini sebagai satu wasilah ya untuk apa? Menjadi permusuhan, menjadi saling benci di antara kita. Jauh dari mengingat Allah dan juga jauh dari sholat. Yasuddakum an zikrillah, menghalangi kita dari zikir, dan kemudian anis sholat, juga dari sholat. Ini kemudian PR-nya kalau kita memang sudah tahu ini adalah merupakan satu perkara yang buruk, ya kita lebih bisa menyentuh anak-anak muda dengan bahasa mereka, dengan mungkin diksi-diksi yang bisa dipahami oleh anak-anak muda sehingga mereka bisa terlindungi. Apalagi tadi ya 2 remaja putri itu yang masih sangat-sangat mungkin dia juga nggak paham, sampai yang nyekokin aja dia nggak paham siapa. Ini kan memang perlu betul orang tua membimbing, para guru, ya para ulama, para asatizah untuk menyampaikan kepada mereka tentang bahaya-bahaya dari minuman keras itu, supaya mereka insya Allah akan menjadi generasi yang akan membawa negeri kita kepada kebaikan. Amin. Amin.